Hidayat memuji guru sekumpul. Apakah benar sekelas Ustadz Adi Hidayat meyakini kebenaran tentang hal-hal yang dianggap khurafat dari guru sekumpul? Contohnya seperti klaim punya surga sendiri, ketika berziarah ke makam Rasulullah, kuburannya Rasulullah goyang-goyang, bahkan Rasulullah mencium lututnya. Video beliau ini dikatakan khurafat. Kalau Anda mengatakan, oh guru sekumpul khurafat, secara tidak langsung Anda menyatakan akidahnya guru sekumpul itu rusak. Siapa Anda? Tidak, guru sekumpul tidak dapat menyelamatkan siapapun di dalam neraka ke surga. Begitu jawabannya. Guru sekumpul tidak akan mampu menyelamatkan siapapun dari neraka masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang perselisihan pendapat di kalangan YouTuber mengenai guru sekumpul. Jadi ada yang membelanya, ada juga yang mengkritisinya habis-habisan. Beberapa cuplikan dari video guru sekumpul yang menampilkan sesuatu keanehan-keanehan atau sesuatu yang di luar logika manusia itu banyak beredar di media sosial. Di antaranya yang sering diangkat oleh para YouTuber ini adalah yang pertama, cerita guru sekumpul tentang kuburnya Nabi goyang-goyang, Nabi keluar dari kuburannya kemudian mencium lututnya guru sekumpul. Ada juga tentang cerita bahwa guru sekumpul itu bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga gitu, atau bisa mengeluarkannya dari neraka, terutama para musuh-musuhnya yang membencinya itu nanti guru sekumpul bisa mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ada lagi kisah-kisah bahwa guru sekumpul itu bisa memadamkan api neraka dan lain sebagainya. Ya banyaklah beberapa cerita-cerita yang disampaikan oleh guru sekumpul yang barangkali kisah ini perlu untuk direnungi terlebih dahulu ya. Banyak-banyak untuk kita renungkan, kita cari referensi-referensi yang sepadan untuk memahami kata-kata ini. Karena sekarang segala sesuatu itu bisa beredar di media sosial yang mana orang-orang yang mendengarkannya itu tidak semuanya mampu untuk menangkap kisah-kisah semacam itu. Karena ulama mengatakan likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Jadi setiap ucapan itu ada tempatnya, ada levelnya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh untuk disampaikan di khalayak ramai apalagi diviralkan gitu. Karena kalau belum sampai makomnya itu barangkali belum dapat dicerna dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh guru sekumpul ini sekarang kan sudah beredar, itu terlepas bagaimana ini bisa beredar begitu luas, akan tetapi itu sudah menjadi konsumsi masyarakat, baik itu di kalangan orang alimnya maupun orang awamnya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali yang menanggapi video-video ini. Jadi di antara para pengkritik guru sekumpul mengatakan bahwa wah ini adalah khurafat, ini merusak akidah, ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Wah bagaimana Nabi saja yang seorang Nabi tidak pernah mengatakan bahwa dia ini bisa memadamkan api neraka, tidak pernah mengatakan dia bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga. Walaupun Nabi SAW itu bisa memberikan syafaat, tapi tidak menjamin bisa memasukkan orang ke dalam surga. Ini sekelas Nabi, bagaimana dengan guru sekumpul yang tentu derajatnya jauh di bawah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang tidak percaya bagaimana mungkin. Bahkan para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, para imam yang 4 tidak pernah itu melihat Nabi keluar dari kuburannya lalu mencium lutut mereka. Padahal tingkatannya mereka itu adalah jauh lebih mulia, jauh lebih alim daripada guru sekumpul, tetapi tidak pernah terjadi hal semacam itu. Jadi pernah Rasulullah keluar dari kuburnya kemudian mencium lutut orang itu gitu. Tetapi ini terjadi kepada guru sekumpul. Ini adalah cerita yang aneh, cerita khurafat yang harus kita hindari. Nah, sebagian YouTuber mengatakan seperti itu kan. Tetapi ada sebagian lagi dari para YouTuber yang mungkin murid-muridnya, jamaahnya, para pembelanya itu memberikan tanggapan, memberikan respon terhadap beredarnya video ini, di mana mereka memberikan pembelaan-pembelaan, wah itu bukan khurafat, itu adalah karamah. Ya, jadi kalau para nabi itu memiliki mukjizat, para ulama atau auliaullah itu memiliki karamah. Jadi sesuatu yang merupakan keistimewaan yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekelas para ulama dan para wali begitu. Nah, jadi terlepas dari
di mana posisi Anda, apakah menganggap itu khurafat ataukah menganggap itu sebagai bagian dari karamah. Nah, ini kan video ini sudah beredar dan kita tidak tahu persis gitu. Kita hanya menghakimi dari apa cuplikan-cuplikan yang sudah kita lihat. Dan memang mungkin secara kasat mata itu berbahaya untuk didengarkan oleh orang awam atau orang kebanyakan. Sehingga kalau bisa video-video semacam itu untuk berhenti disebarluaskan begitu ya, supaya tidak menimbulkan fitnah yang jauh lebih besar lagi. Kadang-kadang kita gara-gara cuplikan-cuplikan video itu kita menyimpulkan tentang satu sosok tokoh yang tidak sesuai dengan hakikinya. Bisa jadi dengan cuplikan video itu kita salah berpersepsi kepada guru sekumpul. Artinya kita suudzon begitu ya. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi yang namanya prasangka buruk. Ya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Nah, jauhilah oleh kalian sebagian besar dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Nah, jadi supaya kita tidak terlarut dalam menyimpulkan dan mempersepsikan guru sekumpul ini sebagai tokoh sufi yang aneh atau yang akidahnya rusak dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak mengetahui bagaimana makom dari guru sekumpul ini seperti apa. Nah, apabila ada satu tayangan-tayangan atau cuplikan-cuplikan video yang pada saat itu kita rasa mengganjal dalam hati kita, maka boleh untuk kita tidak percayai. Sekali lagi ya, jadi semua jenis cerita yang disampaikan tentang satu tokoh ulama, apabila itu belum sampai di otak kita, belum bisa kita cerna dengan sebaik-baiknya, apalagi kedengarannya itu bertentangan dengan Al-Quran yang kita baca, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka untuk menyelamatkan diri boleh untuk kita tidak percaya. Memang kita tidak dianjurkan untuk percaya kepada hal-hal yang semacam itu ya. Akan tetapi kita tetap harus menjaga adab kita terhadap tokoh yang dimuliakan, karena itu bisa menyinggung perasaan orang-orang yang mencintainya. Jadi guru sekumpul ini banyak sekali para ustadz, banyak para ulama yang memuji beliau dan mengakui kealiman beliau. Nah, jangan sampai kita bertentangan dengan para ulama atau para ustadz yang menganggap bahwa beliau ini makomnya itu sudah wali atau orang yang luar biasa begitu. Nah, jadi seperti itu tanggapan saya terhadap video yang beredar ya. Jadi terlepas dari kita sependapat atau tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh guru sekumpul dalam cuplikan-cuplikan video pendek itu, ya mungkin itu ada jenis video panjangnya, atau bisa jadi itu adalah bukan kalam hakiki, artinya bukan kalam yang sebenar-benarnya dimaksudkan dengan makna yang seperti itu. Karena biasanya para ulama terutama ulama sufi itu sering berbicara secara majazi ya, yang mana dia maksudkan itu adalah berbeda dengan yang kita terjemahkan dalam pikiran kita. Sehingga untuk lebih selamatnya kita dari terjadinya fitnah semacam ini adalah kita bertawakuf saja, artinya menghindari untuk memberikan justice atau penyimpulan terhadap guru sekumpul itu. Jadi kita kembalikan ucapan itu kepada beliau sendiri. Adapun kita lihat selain dari video-video itu, artinya keseharian guru sekumpul itu bagaimana, beliau adalah ulama yang arif, beliau memberikan manfaat kepada orang sekitarnya, mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan bagaimana beribadah dengan cara yang baik. Nah, itu adalah keseluruhan hidupnya guru sekumpul itu, sebagaimana umumnya para ulama. Hanya ada beberapa kalimat-kalimat yang barangkali kita katakanlah makom kita belum sampai ke sana, sehingga kita menerjemahkannya dengan bahasa harfiah saja, dengan apa yang tampil begitu saja gitu ya. Sehingga ya kalau menurut hemat saya silahkan, yang percaya juga silahkan, yang tetap menghormati guru sekumpul juga silahkan. Tetapi untuk yang tidak percaya dan yang menganggap ini adalah bagian dari khurafat, sebaiknya kita dalam beberapa hal itu berhusnuzon kepada guru sekumpul bahwa bukan itu yang dimaksudkan, atau mungkin kita belum paham maksudnya secara utuh.
Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.